Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru hebat. Saya Alam Joko Triwibowo CGP 09151 Jateng. Pada video ini, saya berperan sebagai supervisor dalam coaching klinis. Perkenalkan, nama saya Widyawati, CGP Angkatan 9 dari kelas 09151B2. Pada video kali ini, saya berperan sebagai coach. Saya Pratiwi, CGP 09151 Jateng, di sini berperan sebagai coach. Sore Bu Wid, Selamat sore, apa kabar Bu Wid? Karena kemarin Ibu minta waktu dan kebetulan sore hari ini saya ada waktu untuk mengadakan Ibu katanya mau saya supervisi tentang keterangan coaching dan saya menyediakan waktu itu. Ibu siap? Siap. Kira-kira nanti apa yang mau saya amati? Pada kesempatan sore ini, saya ingin Pak Alam mengamati kegiatan coaching yang akan saya lakukan oleh Ibu Pratiwi, di mana di sini saya menggunakan acuan penilaian coaching, yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, serta membudayakan coaching itu sendiri. Kompetensi yang mana kira-kira? Saya amati. Kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot yang ingin saya konsultasikan dengan Pak Alam pada kegiatan coaching saya bersama Ibu Pratiwi. Dari ketiga komponen tadi atau kompetensi itu, kira-kira ada yang mau diusulkan tentang bagaimana kriteria memberikan pertanyaan berbobot yang baik itu seperti apa? Ada kira-kira kriterianya seperti ini. Menurut saya pertanyaan yang berbobot ini adalah saya harus bisa memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka kepada coach sehingga dapat menggali coach itu sendiri untuk mencari atau menemukan solusi dari masalah yang akan terjadi. Terus kemudian ketika sudah memberikan pertanyaan terbuka dan bisa kalau pertanyaan terbuka dihasilkan berarti kita sepakat nanti di situ penilaian poinnya yang target utamanya yang di situ. Nah, kemudian ada nggak strategi atau cara-cara yang nanti bisa digunakan agar kriteria itu tadi dapat tercapai? Agar kriteria tersebut dapat tercapai, berarti di sini yang pertama saya harus menjadi pendengar yang aktif dari coach itu sendiri agar nanti saya bisa mengikuti alur dari informasi yang disampaikan oleh coach dan saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach itu sendiri. Jadi strateginya nanti itu kemudian nanti dipakai alur kita oleh Ibu, kemudian tujuan dari pengembangan yang diinginkan tadi adalah tercapainya indikator yang kita sepakati tadi. Seperti itu ya Bu. Oke, mudah-mudahan nanti bisa berjalan Bu. Jadi saya akan mencoba melakukan observasi kepada Bu Wiwit dan saya langsung berikan kesempatan untuk melakukan coaching kepada Bu Wiwit. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dewi. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kemarin Bu Dewi sempat menghubungi saya untuk ngobrol-ngobrol sharing tentang beberapa hal ya Bu Dewi. Iya. Kira-kira hal apa yang ingin Bu Dewi bicarakan pada kesempatan sore ini dengan saya? Baik Bu, di sekolah saya itu ada satu masalah yang jadi fokus saya yang ingin saya selesaikan, yaitu di mana salah satu siswa saya itu, menurut saya itu adalah siswa yang introvert, siswa yang pendiam. Dia itu jarang berkomunikasi dengan teman-temannya, kemudian cenderung asik dengan dirinya sendiri. Tapi selama saya ngajar di kelas 2, perlahan itu saya melakukan dengan dia sampai saat ini hanya sedikit perkembangannya. Dia hanya berkomunikasi ketika bertemu dengan saya. Nah,
Yang saya inginkan itu anak tersebut bisa sedikit demi sedikit berubah sikapnya, di mana dia yang semula anak pendiam dan cara komunikasi bisa kembali aktif seperti anak-anak yang lainnya, bisa ikut bermain layaknya anak seusia mereka. Kemudian ketika pembelajaran dia bisa fokus dan tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Berarti dari informasi yang saya tangkap dari cerita di sore ini tadi, kasus atau masalah yang dialami di kelas ini adalah Bu Tiwi memiliki salah satu murid di mana anak tersebut memiliki karakter atau sifat yang cenderung ke introvert. Dia kurang terbuka, dia ini tidak mau bergaul dengan teman yang lainnya, dan tujuan dari Bu Tiwi sendiri ini adalah ingin bukan mengubah ya, tapi lebih ke arah memperbaiki karakter anak tersebut agar bisa seperti anak-anak seusia pada umumnya, di mana dia yang bisa bermain dengan ceria, bisa bergaul dengan teman-teman yang lainnya, bisa bersikap yang sewajarnya anak, begitu ya Bu ya? Betul. Dari tujuan Bu Tiwi tadi, kira-kira dari standar angka normalnya anak yang tidak memiliki sifat pendiam atau anak ceria, anak yang Bu Tiwi maksud ini memiliki grade angka di, misalnya saya menggunakan kriteria 0 sampai 10, sifat introvert yang dimiliki oleh Bu Tiwi, murid Bu Tiwi ini sendiri berada di angka berapa? Di angka 5, katakanlah di angka 5. Berarti kalau dari cerita Bu Tiwi tadi, anak introvert yang Bu Tiwi maksud ini membutuhkan segera membutuhkan penanganan khusus ya Bu? Betul, karena di sini saya tuh fokus untuk menangani anak tersebut. Karena apa? Dia tuh mau terbuka ketika dengan orang yang dia anggap nyaman, tetapi dengan teman-teman yang lain dia tertutup, jarak komunikasi ataupun gabung untuk bermain pun tidak pernah. Nah, dari identifikasi atau pengamatan yang sudah Ibu Tiwi lakukan selama di kelas 2 ini, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi anak tersebut sehingga memiliki karakter atau sifat seperti itu? kalau menurut saya yang melatar belakangi anak tersebut menjadi pendiam itu adalah ada 2 faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya di dalam sekolah itu mungkin teman-temannya jadi kurang perhatian terhadap anak tersebut, karena anak tersebut kalau diajak ngomong, diajak cerita cuma dia mendengarkan. Jadi teman-temannya yang lain lama-kelamaan menjadi jenuh berteman dengan dia. Kemudian teman yang lain ikut teman yang lain yang lebih aktif, lebih suka berlarian ke sana kemari, seperti teman-teman yang lain yang seusia mereka. Kemudian anak yang pendiam tadi hanya mengamati temannya, kemudian lihat senyum-senyum sendiri, duduk sendiri. Itu. Yang keduanya, faktor eksternalnya itu ada di dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga itu kebetulan ayahnya merantau ke luar negeri, kemudian ibunya bekerja di SMP. Ibunya kalau pulang itu sampai sore. Nah, sedangkan anak tersebut ketika pulang sekolah itu diasuh sama mbahnya, di mana mbahnya itu di dalam pendidikan pun kurang pekal. Setiap anak pulang sekolah dibiarkan pegang HP dan jarang komunikasi dengan teman-teman yang lain, jarang keluar rumah. Kemudian di rumah sama mbahnya sendiri, mbahnya yang pikir paling biarkan saja, yang penting duduknya diam, nggak rewel. Nah, dari kegiatan yang dia pegang HP terus, pastinya dia itu sering komunikasi dengan HP, di mana HP itu tidak bisa menanggapi apa yang dia omongkan. Jadi anak tersebut cenderung jadi pendiam. Itu kalau menurut saya. Berarti dari cerita yang Bu Tiwi berikan, saya menangkap bahwa anak atau murid Bu Tiwi tadi memiliki kelemahan pada sifat kurang percaya diri karena beberapa faktor, yaitu dia tidak bisa berkembang sesuai dengan anak pada sewajarnya usia mereka, yang mungkin karena dari segi prestasi, dari segi apapun dia ini tertinggal dari rekan-rekannya, sehingga dia memiliki kecenderungan merasa tidak mampu, begitu ya Bu? Iya. Nah, dari
kasus yang Bu Tiri alami, kira-kira rencana apa yang akan Bu Tiri lakukan untuk menangani kasus anak tersebut? Rencana yang sementara ada di pikiran saya adalah melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Di mana jika kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak tersebut pasti akan gembira dan bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif. Kemudian saya berusaha sebisa mungkin memberikan rasa nyaman kepada anak tersebut, juga anak-anak yang lain, dengan cara saya mengajak komunikasi baik secara individu maupun secara klasikal. Kemudian yang kedua, saya berencana untuk melakukan kunjungan ke keluarga, di mana dalam kunjungan ke keluarga itu kita saling ngobrol untuk mencari solusi dari bagaimana anak itu bisa komunikasi, bisa bergaul dengan teman-temannya ketika di rumah. Dari pemaparan Bu Tiri tentang kasus dan rencana penanganan masalah tersebut tadi, kira-kira hal apa yang menjadi komitmen Bu Tiri akan keyakinan solusi dari masalah tersebut? Baik, itu di sini yang menjadi komitmen saya bahwa apa yang menjadi tujuan saya akan berhasil. Saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan tadi. Tentunya saya akan selalu menciptakan secara terus-menerus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid tadi. Di dalam kegiatan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan tadi, tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, memberikan masukan-masukan kepada saya dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tadi, dan juga saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah bahwa saya akan melakukan kunjungan ke rumah siswa tersebut untuk mencari solusi dalam menangani masalah tersebut. Baik, dari paparan-paparan yang sudah Bu Tiri sampaikan tadi, saya rasa solusi yang sudah Bu Tiri utarakan untuk kasus yang Bu Tiri alami tadi sudah sesuai dengan alur cerita. Dari sekian paparan Bu Tiri, kira-kira ada hal apa saja lagi yang ingin Bu Tiri sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Lydia, di mana Bu Lydia sudah berkenan dan sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya terhadap permasalahan saya tadi di sekolah. Saya ucapkan terima kasih, Bu, dan saya senang saya bisa berbagi permasalahan dengan Bu Lydiawati dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih juga untuk Bu Tiri. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Tiri tadi dapat terlaksana dengan baik dan murid yang tadinya seorang anak introvert dapat kembali normal seperti anak-anak pada umumnya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Bu Win, saya lihat tadi Ibu sudah melakukan praktek coaching dengan baik dan saya kebetulan mengamati apa yang Ibu sampaikan, Ibu lakukan. Kemudian apakah Ibu terfokus, Bu? Benar, Bu? Saya rasa saya kurang begitu fokus dengan kegiatan coaching hari ini, Pak. Ada problem sebenarnya? Kalau problem saya enggak, Pak. Cuma fokusnya kayak kurang fokus memang. Ya tadi saya terlihat ada kala Ibu tadi sudah terlalu tegang dulu. Jadi kita relax saja sebenarnya dalam makan. Harus kita relax. Mungkin kita sudah capek. Oke, baik Bu. Dari praktek coaching tadi, dari apa yang Ibu lakukan tadi, pertanyaan saya, apakah Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan? Saya rasa belum. Di bagian mana, Bu? Saya rasa itu saya belum bisa memberikan pertanyaan yang menggali apa ya Pak? Saya belum bisa memberikan pertanyaan yang mana pertanyaan saya ini nanti bisa membantu coach saya untuk menemukan sendiri solusi dari masalahnya. Saya masih terkesan kurang begitu
memberikan pertanyaan yang mampu membangkitkan ini loh Pak, cara berpikir dari coach sendiri. Jadi pertanyaan saya ini kurang, bisa dikatakan kurang berbobot, tidak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan saya ini masih bersifat tertutup Pak. Gitu ya. Iya. Itu seperti itu. Iya, tapi setelah kegiatan coaching ini kok saya merasa pertanyaan saya kok ternyata seperti ini, seperti itu Pak. Nah, itu mungkin karena tadi itu juga kurang fokus. Kalau itu fokus mungkin juga bisa. Kemudian ini saya membacakan tentang apa yang saya observasi tadi dari hasil yang saya lihat ketika di dalam mendengarkan aktif tadi sudah muncul dengan baik, dan saya mengamati itu melakukan keseriusan dalam melakukan mendengarkan itu tadi, melakukan kegiatan mendengarkan itu. Memang betul dari catatan saya juga ada ketika itu tadi memberikan pertanyaan yang masih sifatnya tertutup gitu. Mungkin itu juga bisa dikembangkan lagi untuk lebih baik lagi, mungkin dengan cara-cara, mungkin dengan waktu gitu ya, karena itu memang ya, salah fokus dan lain sebagainya. Itu yang muncul. Kemudian dari memberdayakan coach saya lihat tadi sudah baik, sudah bisa muncul. Itu catatan yang saya yang ada di saya Bu. Kemudian ini ada catatan tambahan di dalam melakukan coaching. Keterampilan itu tentunya bisa lebih lancar lagi ketika dilakukan. Nah, kemudian bagaimana atau tindak lanjut, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu ke depan, apalagi yang mau ditingkatkan barangkali untuk kegiatan coaching yang berikutnya atau kegiatan coaching selanjutnya nanti, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif lagi, sehingga saya bisa lebih fokus terhadap masalah yang disampaikan oleh psikosis saya. Saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga dapat membangkitkan atau membantu coach untuk menemukan sendiri masalah dari menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, serta bisa lebih memberdayakan coach saya dalam menghadapi masalahnya, sehingga saya tidak terkesan membantu coach menemukan masalah. Berarti menemukan kata kunci. Iya, bisa membantu coach dalam menemukan kata kunci dari masalahnya sendiri. Saya kira itu adalah hal yang memang karena keterampilan memang kita semua juga perlu melakukan latihan yang lebih intens gitu ya. Jadi saya juga yakin bisa kemauan pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti perihal tentang bagaimana cara membuat pertanyaan yang terbuka, mungkin itu bisa melakukan kegiatan latihan yang lebih intens seperti itu ya Bu. Saya kira cukup apa yang menjadi tugas saya dalam melakukan observasi, dan terima kasih juga pada Ibu Kowit yang sudah mau memberikan coaching pada video, dan video terima kasih atas segala partisipasinya. Semoga nanti kemampuan atau kompetensi yang dipunyai oleh Kowit yang bisa meningkat seperti itu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Pak Alam sendiri sebagai supervisor saya, dan juga kepada Bu Tiwi yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini, sehingga saya bisa mengukur kemampuan saya dalam melakukan kegiatan coaching hari ini. Baik, terima kasih Bu. Karena saya juga sedikit ada acara lain, jadi saya mohon pamit. Bapak